semua yang menyalib Yesus, tidak ada mereka menyalib Yesus untuk membuat Yesus sebagai korban penebus dosa. Nggak ada. Yang mengadakan pendamaian dosa adalah Yesus, bukan orang. Jadi biar kita nggak bolak-balik, Bang, berpikirnya. Itu sudah saya bikin video khusus, Bang, soal itu. Jadi mampir ke YouTube ya, Bang, ya. Oke? Ya. Oke. Ada lagi nih, Bang. Satu-satu dulu, Bang, biar kita selesaikan pada yang lain ya. Oke? Oke. Oke. Abang nangkep nggak? Jangan-jangan abang nggak nangkep lagi. Coba gimana? Udah jelas kok nangkap rencana. Iya. Jadi itu. tidak ada orang yang menyalib Yesus itu bermaksud supaya diadakan penebusan dosa. Abang sudah ngerti itu? Ada nggak orang yang menyalib Yesus itu saya salib Yesus biar menebus dosa? Ada nggak begitu? Mereka punya pikiran begitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada begitu. Tetapi apakah terjadi penebusan dosa di atas kayu salib? Terjadi. Terjadi. Tetapi yang melakukan penebusan dosa adalah Tuhan kita Yesus sebagai imam besar, begitu. Bagaimana cara dia mengadakan penyucian dosa? Bagaimana cara dia mengadakan penebusan dosa? Dengan cara dia itu setia sampai mati. Kesetiaan dan kesalehannya sampai mati itulah yang dilihat Bapa dari surga sebagai kebenaran. Begitu loh. Makanya Bapa di surga itu menuntut satu orang yang melakukan kebenaran sampai setia, sampai mati. Gak ada yang sanggup, Bang. Adam jatuh, Daud jatuh, siapa? Semua jatuh, Bang. Jatuh ke dalam dosa semua. Musa jatuh. Semua jatuh, Bang, ke dalam dosa. Makanya karena pelanggaran satu orang, oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena ketaatan dan kesetiaan satu orang, maka kita semua beroleh pengampunan dosa. Seperti itu. Itulah keadilan daripada Tuhan itu, Bang. Seperti itu. Amin. Itu iman kita, Bang. Jadi kita itu ngerti benar dengan iman kita, begitu. Jangan jelasinnya itu bingung-bingung gitu, ya, Bang, ya. Oke? Iya, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bang, ya. Aku turunkan dulu ya. Oke, baik. Aku turunkan dulu. Ya. Silakan teman-teman yang kontra lagi ya. Yang minta yang kontra. Oke, ada Friska. Halo Friska, silakan nyalakan kamera Friska. Friska, jangan asam lambung naik. Friska tapi lagi-lagi. Oke, Abang Kristen ya, Bang, ya? Ya. Oke, gimana, Bang? Abang kontra atau sependapat dengan saya? Kalau kontra berarti langsung kuturunkan, Bang. Gini loh, aku mau nanya nih. Jadi penyaliban itu ujian apa keharusan? Penyaliban itu ujian atau keharusan? Kepada Yesus gitu loh. Ujian itu penyaliban atau keharusan? Maksudnya gimana? Maksud Abang itu gimana? Saya kurang paham. Nah, diuji kesetiaannya gitu loh. Atau memang harus dia disalib? Bagaimana menurut lain? Begini, Bang. Di dalam Alkitab, Paulus ya. Ini sudah berulang-ulang sebenarnya, Bang, ya. Bentar. Saya balik dulu kamera saya, Bang, ya. Sabar, Bang, ya. Sabar. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Bentar ya. Oke. Roma pasal yang ke-11 ya, Bang, ya. Roma pasal yang ke-11.
ayat yang ke-12. Tapi sebelum yang ke-12 kita kasih dulu konteksnya. Mengenai pertanyaan abang tadi ya, apakah penyaliban itu, apakah pemberontakan itu, pembunuhan Yesus itu adalah keharusan? Itu pertanyaan abang kan? Atau ujian? Oke, baik. Itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, Bang. Oke, saya bacakan ya, Bang ya. Bangsa-bangsa lain selamat, gini. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini pertanyaan abang itu begini. Apakah mereka itu harus tersandung dan terjatuh? Ini berbicara tentang orang Israel, di mana mereka itu melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu dimulai dari masa ketika mereka di Mesir sampai kepada pembunuhan Sang Mesias. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran-pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka, pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Gitu Bang. Jadi karena orang Yahudi memberontak terhadap Tuhan, dengan bahkan terakhir dia membunuh anaknya yaitu Sang Mesias, keselamatan itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi itu setia dan mendengarkan Sang Mesias. Gitu Bang jawabannya. Tahu nih abang nangkep nggak ini yang saya bilang ini? Nanti abang nggak nangkep lagi. Mana? Harga kesetiaan orang itu daripada melawan Tuhan gitu dari ayat tadi. Gimana Bang? Kenapa enggak dari kesetiaannya jadi ambil daripada? Ya masalahnya kan mereka tidak setia. Abang menanyakan yang tidak terjadi. Abang menanyakan yang tidak terjadi begitu. Masalahnya kan yang terjadi. Iya makanya itu. Yang terjadi kan adalah pemberontakan dengan cara mereka menolak dan membunuh Sang Mesias. Itu yang terjadi kan? Nah, sekalipun itu terjadi, gimana? Aku tanya gini loh, aku menanya, itu penyaliban itu ujian dari Bapa di surga, apa memang keharusan dari Bapa di surga kan gitunya? Itu jawabannya tadi, yang saya jawab tadi. Karena itu tidak terjadi, maka kita berbicara tentang yang terjadi. Yang terjadi adalah orang-orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka memberontak dengan cara menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah itu keharusan? Kan itu pertanyaan abang. Apakah penyaliban itu harus terjadi begitu? Nah, dijawab oleh Rasul Paulus. Begitu. Kalau karena pemberontakan mereka saja keselamatan itu terjadi sampai kepada bangsa asing, bangsa lain, apalagi oleh karena kesetiaan mereka. Artinya penyaliban itu bukan sesuatu yang ditakdirkan harus terjadi, tidak. Seperti itu. Oh iya ya. Tetapi itu kan yang terjadi. Kita tidak bisa berbicara terhadap hal yang tidak terjadi. Seperti itu. Berarti salib itu tepatnya lambang kesetiaannya atau lambang pengorbanan? Salib itu, salibnya siapa dulu? Karena yang disalib itu bukan hanya Tuhan Yesus saja. Salibnya Kristus atau salibnya ini. Yang kita omongkan Yesus, Bang. Yang kita omongkan Yesus kok lari. Salib itu lambang penghukuman yang diciptakan, yang dibuat oleh orang-orang non-Israel untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, ketika salib itu dikenakan kepada Yesus, ketika Yesus yang disalibkan oleh mereka, di situ kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang dia itu tidak melakukan yang namanya pemberontakan, tidak melakukan yang namanya pembelaan diri, tidak melakukan yang namanya
melawan seperti itu. Nah, berarti bagi Sang Yesus yang disalibkan itu merupakan lambang kesetiaan, kepatuhan dan kesalehan, memikul atau menanggung segala penderitaan-penderitaan di dunia seperti itu. Oh iyalah. Bukan mau kontra, kalau aku mau belajarnya. Makasih lah ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya mau naikkan yang kontra-kontra tadi. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, saya juga ini logo saya ini kan dari dulu ini kelihatan kan, ini teman-teman kan? Seperti itu. Ya, silakan. Coba kita kasih naik teman-teman yang kontra ya, tolong yang kontra ya teman-teman ya. Lai Sinaga, ya silakan Lai Sinaga. Ya silakan Lai Sinaga. Nyalakan kamera dulu Bang. Halo? Lai Sinaga. Oke, baik saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada IR Kak Papua. Ayo silakan. Tadi dia di kolom komentar nih mengajukan permintaan naik. Ya silakan IR Kak Papua, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo Bang, ya. Abang dengar? Halo, selamat siang di Papua. Kami di Papua. Selamat siang Bang, ya. Gimana Bang? Nampak-nampaknya Bang kemari mau kontra ya Bang ya? Ya, kontra. Oke, silakan Bang. Waktu dan tempat pertanyaan aja Bang. Silakan. Ya, dua pertanyaan aja. Simpel aja Bang. Saya bertanya masalah lambang salib. Maksudnya lambang salib gimana? Kenapa sampai logo salib itu? Nah, ini dulu. Ya, logo salib. Yang ditancap di Golgota. Kenapa sampai Yesus tidak digantung di kayu, tetapi harus disalibkan? Coba Abang jelaskan dulu. Tidak digantung. Seperti kita kutip di Imamat, Musa menyuruh mereka menggantung yang berbuat kesalahan. Ini gak ada Musa menyuruh menggantung orang yang berbuat kesalahan Bang. Iya, itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi ini penyaliban. Berbeda kan? Enggak ada Musa disuruh menggantung orang yang berbuat kesalahan. Di mana itu? Anda baca di kitab Taurat. Oke, di mana? Biar saya baca. Siapa tahu saya luput coba. Pada waktu mereka mau ya, nama kitabnya dan ayatnya coba. Ada Bang. pemuda. Kitabnya kitab apa? Saya tidak sempat mengambil kitab. Saya di luar. Tetapi abang nanti mengerti itu tradisi orang Yahudi, orang Israel, bahwa seorang berbuat kesalahan harus digantung. Maksudnya begini. Kenapa ya? Supaya jelas, kita bahas dulu ayat yang Abang maksud. Kalau Abang teruskan, tapi Abang tidak tunjuk ayatnya, nanti diskusi kita itu jadi absurd. Begitu. Betul sekali Abang. Tapi begini Abang. Atau gini saja Bang, begini. Nampak-nampaknya itu gini Bang. Nampak-nampaknya Abang membahas isu baru yang tidak saya kemukakan sebelumnya. Gini, dari apa yang saya utarakan selama ini, pernyataan-pernyataan saya, dari sudut pandang Abang yang merupakan itu kesalahan, itu yang mana? Coba. Ya, kalau untuk tadi saya mengikuti, yaitu mungkin Abang yang tadi penjelasan Abang,
bahwa iblis yang menyuruh untuk disalibkan. Kalau menurut saya, sama sekali iblis tidak punya rencana untuk menyalibkan. Hanya Allah yang menyuruh untuk menyalibkan. Oke. Tetapi kalau Allah Anda Bapa, membuat sebentar. untuk iblis menyalibkan, akan vakum untuk orang-orang bagi kita Kristen dan bukan non-Kristen. Oke, baik. Jadi menurut Anda harus menurut paten bahwa ya ini ajaran-ajarannya RK ini dan kawan-kawan. Oke. Udah bisa saya gantian, Bang? Atau Abang masih Ya. mau lanjut ngomong? iya begini, saya lanjut dulu. Kalau abang ngotot bilang iblis, tetap muslim akan mengotot. Kenapa sampai Anda mengatakan iblis yang menyuruh, sedangkan di dalam kitab suci Allah yang menyuruh? Sudah? Jadi Anda harus paten untuk harus detailmen. Sudah? Supaya betul-betul non-Kristen harus memahami dan mengerti. Oke, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini tempat saya di channel saya kan, saya kasih kesempatan kan. Coba kalau Anda di tempat RK, pasti Anda langsung dibikin suaranya yang besar. Oke. Begini, Bang. Jadi tadi Abang bilang bahwasanya Allah menyuruh supaya Yesus disalibkan, begitu? Oke. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Di dalam ada banyak ayat atau Abang saya anggap sudah hafal lah gini. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia Abang banyak angin. Coba bisa dibisukan dulu, Bang? Karena banyak angin lewat. Oh, yuk. Coba Abang bisukan dulu, boleh dibisukan ya karena banyak angin. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia, tujuannya supaya orang percaya atau supaya orang menyalibkan? Coba dibuka lagi, Bang. Orang percaya, Bang. Percaya. Oke. Tapi tadi Abang bilang Allah ingin supaya menyuruh manusia supaya menyalibkan Yesus. Sementara menurut Injil Yohanes tadi dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara menurut Abang, Allah menyuruh manusia untuk menyalibkan Yesus. Lalu di ayat yang lain, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara yang keluar dari langit, dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia, Bang. Tidak pernah di situ Allah menyuruh salibkanlah dia. Gimana ini, Abang, ini pola pikirnya? Jadi begini, Bang. Petrus membantah argumennya Yesus. Tuhan, tempat sana itu tempat terakhir untuk kita menaruhkan tali kasut terakhir. Kalau Anda pergi, Anda mati. Tapi Tuhan menegur, nyala iblis, pergi dari hadapanku. Berarti bukan iblis, Baik. Tuhan yang menyuruh. Saya jawab? Ya. Boleh saya jawab, Bang? Hormat, silakan Abang. Baik, pertanyaan bagus. Ya, itu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus, ya. Bagaimana di situ Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kita akan pergi ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan disalibkan, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Kemudian Rasul Petrus menarik Yesus dan berkata, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Begini, Bang, begini.
Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di situ adalah supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu menerima yang enak-enak saja. Artinya apa? Artinya tidak perlu sampai harus disalibkan lah. Nggak usah lah sampai harus disalibkan. Ya cukup biasa-biasa saja lah. Begini. Nah itu ditentang oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajaran daripada apa yang diterima oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kebenaran itu harus disampaikan sekalipun resikonya itu adalah suatu kematian. Sekalipun resikonya itu disalibkan, Tuhan Yesus tidak boleh lari. Nah, Rasul Petrus ingin supaya apa? Ingin supaya Yesus lari daripada penyaliban tersebut. Seperti imannya tetangga sebelah yang harus diserupakan dengan orang lain. Tetapi Bang, saya kasih contoh aja. Gini contoh yang sederhana begini Bang. Contohnya begini. Kalau abang sebagai seorang pemberita Injil, memberitakan Injil ke tanah Papua, oke? Nah, pemberitaan Injil di tanah Papua, resikonya itu abang akan dibunuh. Ini permisalan ya Bang ya, permisalan. Ketika Anda memberitakan Injil, Anda sudah tahu itu, resikonya Anda akan dibunuh. Pertanyaannya begini, apakah peristiwa di mana Anda itu hendak dibunuh, atau gini sajalah, saya inikan biar lebih enak. Anda diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke tanah Papua. Keinginan daripada Tuhan adalah supaya orang-orang Papua mendengar Injil tersebut dan menerimanya. Itu keinginan daripada Tuhan. Nah, tetapi ada resikonya. Resikonya adalah bahwa Anda akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mau menerima Injil. Ya, Anda akan misalnya taruhlah dikanibal oleh orang-orang yang tidak mau menerima Injil tersebut. Tetapi ada orang-orang Papua lain yang akan menerima itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Haruskah Anda melarikan diri dari tugas yang disuruhkan kepada Anda, sekalipun itu risikonya Anda akan dibunuh? Halo? Halo? Ya. Haruskah Anda melarikan diri dari tugas yang diberikan kepada Anda untuk menginjili tanah Papua sehingga orang-orang di sana mendengar Injil, tetapi resikonya ada orang-orang yang akan membunuh Anda? Apakah Anda akan melarikan diri dari situ? Tidak. Bagus. Artinya, ketika Anda melarikan diri, berarti Anda di situ sudah melawan perintah daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, ketika Anda lari, Anda melawan Tuhan. Ketika Anda masuk ke tanah Papua, beberapa dari mereka akan menerima Injil, tetapi beberapa dari mereka akan membunuh Anda. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem, kalau apakah orang-orang yang ingin membunuh Anda, apakah orang-orang yang menolak Anda di tanah Papua ketika Anda memberitakan Injil, apakah orang-orang tersebut yang dibalik mereka, dalang dari mereka itu adalah Bapa di surga sendiri yang mengutus Anda untuk memberitakan Injil ke tanah tersebut? Ya, Bapa di surga. Oke, berarti Bapa di surga lah dalang daripada orang-orang di Papua yang ingin membunuh Anda memberitakan Injil.
Ya. Susah kalau begini kita diskusinya. Ya, sudah. Orang-orang Ya, yang sudah, Abang, ingin begini, Ya. orang-orang yang menolak Injil itu tetap saja mereka itu adalah iblis. Orang-orang yang menerima Injil, maka mereka itu menerima pemberitaan Injil tersebut. Artinya menerima Injil artinya menerima Bapa di sorga. Menolak Injil artinya menolak Bapa di sorga. Berarti orang-orang yang membunuh itu tetap datangnya dari iblis. Keinginan untuk membunuh Anda ketika Anda memberitakan Injil di tanah Papua, itu tetap saja keinginan iblis. Keinginan Bapa yang mengutus Anda adalah supaya orang-orang mendengar, bukan supaya orang-orang membunuh. Bagaimana? Tapi kalau Anda nggak paham juga, saya sulit loh menjelaskannya. Anda paham nggak kira-kira? Ya, bukan. Iya, Abang, bukan paham, bukan tidak paham, tidak Terus? kontra. Tapi saya mengikuti buku-buku teolog, para dosen yang ada. Anda sudah di luar dari narasi yang sebenarnya. Buku-buku Kalau teolog kita para kutip dosen. di dalam- Oke, berarti kitab suci Anda itu bukan lagi Alkitab tetapi teori para dosen ya. Oh ya, sama dengan RK. Dengar ini kalau dulu. Dengar dulu, Abang. Dengar dulu. Anda tenang dulu. Gimana? Tenang. Tenang dulu. Tenang. Apa para teolog, para dosen akademis itu dia itu sebagian dari guru yang akan membahas kitab suci. Jadi saya mengikuti dari alur Bible yang lama itu skenario yang dibuat oleh Allah. Kalau Berarti- kau ambil di kutip Abraham, dengar dulu. berarti Dengar dulu. silakan. Ambil di kitab Abraham, Allah membuat skenario kepada Abraham setelah mereka sampai di Mesir 430 tahun. Itu Allah yang membuat. Setelah 430 tahun mereka Kok nggak kembali, Allah nyambung? yang membuat. Oh, enggak nyambung. Kita bukan bicara itu loh. Kita berbicara mengenai pembunuhan. Gini loh, kalau Anda begini Bang ya, Bang. Saya komparasikan. Itu sebenarnya narasi yang sudah saya contohkan tadi, Bang. Kalau kalau ada orang memberitakan Injil, lalu dia dibunuh oleh karena pemberitaan Injil itu, apakah pembunuhan itu adalah rencana ataupun kehendak daripada Bapa di sorga? Itu kehendak. Itu yang saya bilang itu skenario. Berarti orang-orang yang membunuh, berarti orang-orang yang membunuh Yesus, mereka melaksanakan kehendak Bapa di sorga, betul? Itu skenario. Anda mengerti? Iya, berarti mereka melaksanakan kehendak Bapa di sorga, betul? Ya itu skenario yang Bapak di surga yang buat. Oke, berarti mereka melaksanakan perintah Bapa di sorga ya. Berarti mereka berjasa lah ya. Jelas. Iya, berarti ini muridnya Rudi Yohanes. Ya. Oke lah, baiklah kalau seperti itu ya. Artinya mereka melaksanakan perintah Bapa di sorga untuk membunuh Yesus. Iya. Maka mereka harus mendapatkan pahala atau surga, betul? Karena mereka melaksanakan kehendak Bapa, betul? Jelas. Karena itu skenario yang Tuhan berikan. Baik. Oke lah, Kan seperti itu ya. alasannya, hormat. Begini, alasannya sudah ada di kitab para nabi-nabi itu. Kan sudah jelaskan fakta dan nyata. Oke. Sekarang Jadi yang sebentar, dari biar kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu pengajaran Anda yang sesuai dengan pengajaran RK dan pengajaran Rudi. Kehendak Bapa di surga adalah supaya manusia menyalibkan Yesus, betul? Jelas sekali. Oke. Ketika manusia menyalibkan Yesus, mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, mereka itu mendapatkan surga atau neraka? Tetap mendapat di bagiannya Allah karena itu Allah yang memilih. Surga atau neraka? Tetap di surga. Oke, berarti orang-orang yang Karena membunuh Yesus, mereka pantas masuk surga karena melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Iya. Baik, Anda terima mengerti kasih kalau doa Yesus. Ya. Baik, terima kasih. Doa Ya. Yesus, Ya, sudah Bang, Doa kesimpulannya Yesus sudah. itu
Sudah dapat kita kesimpulannya, Ya, sudah. Bapak. Baik. Ya, seperti itu ya. Makanya jangan heran teman-teman, kalau kata Rudi Iskariot, Yudas itu memang berjasa dan dia masuk surga. Ya betul, ya begitu Bang, betul. Ya silakan. Kita kasih naik ada Elang. Ya silakan Elang, nyalakan kamera Anda. Bisa gak kita fokus pada tema? Gak usah main on-cam-on-caman. Oh, kalau nggak on cam, Anda debat sama pohon kelapa ya? Takut Bisa ya, nyalakan Anies? kamera? Takut. Bisa takut nggak kamu? Kalau kita langsung aja pada Apakah topik. Anda bisa menyalakan kamera? Tidak bisa. Oh ya Bisa sudah. nggak kita Berarti langsung Anda pada debat topik? sama pohon kelapa. Sama pohon kelapa ngobrolnya, sama pohon kelapa. Aduh, kenapa lagi ini laptop saya nih? Teman-teman sorry ya yang di YouTube mati nih teman-teman ya. Karena laptop saya ngedrop. Ya silakan yang lain. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Gildean ya, silakan Gildean. Sorry ya teman-teman yang di YouTube, teman-teman nggak bisa nonton karena ini nggak tahu ini kok mati kenapa. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Iya, sebentar YouTube ya, Bang, mati ya teman-teman ya. Sorry ya yang di YouTube ya. Iya, Bang, siap, Bang. kenapa suaranya berisik sekali Bang? Coba diamankan dulu Bang. Suara TV apa? Mohon maaf, Bang. Aku di jalan, Bang. Di Oke. jalan, Bang. Mohon maaf. Abang kontra atau Boleh, sepakat dengan saya Bang? Kontra, Bang. Oke, silakan Bang. Yang pernyataan saya yang Anda tidak sepakat yang mana? Silakan. Enggak, saya enggak mau nanya yang lain-lain, Bang. Aku cuma Sebentar, Abang bertanya- Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen Protestan, Bang. Oke, silakan Bang. Iya. Silakan Bang. Halo, Bang. Iya, silakan Bang. Silakan. Iya, Saya Bang. lagi perbaiki Saya yang di YouTube bertanya- saya ini. Oke, yang di YouTube sudah Kalau saya saya buka dulu. lihat pengajaran Abang ini tapi mirip seperti pengajaran Yehova, Bang. Apakah pertanyaan saya cuma satu, Bang? Apakah Abang ini saksi Yehova, Bang? Itu aja saya pertanyakan sama Abang. Saya sudah jawab Terima kasih, berkali-kali itu tuh aja. Bang. Saya sudah jawab berkali-kali tuh Bang. Saya nggak ke gereja saksi Yehova Bang. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Saya sudah jawab itu berkali-kali Bang. Saya tidak ke gereja saksi Yehova. Oh, bukan ya? Bukan ya, Bang ya? Pertanyaan selanjutnya Bang. Bang? Bagaimana? Bang, makanya Abang kira-kira ada nggak tempat yang Abang itu nggak sulit dengar suara saya Bang? Iya, masalahnya saya di jalan, Bang. Di Oke. jalan, di jalan. Apakah Abang bisa dengar suara saya sekarang dengan baik? Biar. Oke, tadi sudah saya jawab berkali-kali Bang. Bukan Bang, bukan. Oke, siap. Sudah itu saja, Bang. Aku bertanya. Terima kasih banyak. Sudah. Cuman itu saja. Pikir saya Abang Iya. ada pertanyaan apa? Aduh. Iya. Oke lah, Itu baik. doang, Saya itu doang. turunkan. Itu doang saya yang tanya. Terima kasih Oke, baik. Terima kasih Bang, sama-sama. Saya turunkan. Kita kasih naik ada Aseng. Aseng Lewerisa. Ya, silakan Aseng Lewerisa, nyalakan kamera Anda. Ya. Bang Aseng Lewerisa, apakah Anda Kristen atau Islam? Saya Kristen dari Papua Jayapura. Oh, Kristen dari Papua Jayapura. Gimana Bang? Abang kalau mau sepakat-sepakat dengan saya berarti saya turunkan ya Bang ya?
Oh iya, Abang mau sepakat kan dengan saya? sepakat sih. Oh iya, kalau sepakat ya ngapain bang? Gini bang, kalau nanti gini bang, kalau abang sepakat dengan saya, maka room abang ini sama dengan roomnya si Romo-Romo itu, sama dengan roomnya RK. Maksud saya room saya ini loh bang. Karena kalau roomnya sepakat-sepakatan, nanti kita saling memuji-muji diri kita bang. Hai, iya kamu benar, iya saya benar, iya. Kita jadi room, mohon maaf nih bang, kita jadi room bencos, begitu bang. Jadi tidak ada satu keseimbangan dalam sebuah diskusi, gitu bang. Biarlah yang saling memuji diri itu tadi ya, roomnya si Romo-Romo itu sama roomnya RK, gitu bang, ya. Kalau room ini kita memberikan kesempatan kepada orang yang kontra, oke? Setuju bang? Berarti orang yang tidak setuju, berarti di room sini. Iya betul. Karena kalau nanti yang setuju, maka kita akan saling membela diri, kita saling membenar-benarkan satu sama lain. Begitu bang. Baik, baik. Oke, Jadi sebelum seperti roomnya turunkan- bom nanti kita. Begitu, oke? Mereka satu saja pesan saya bisa. Apa bang? Silakan bang. Oke, Bang Edis ini kan memberitakan tentang kebenaran Yesus, memberitakan tentang bahkan kepada orang-orang yang di seberang, menganjurkan jangan lama lagi untuk menerima Yesus. Nah, dengan demikian saya cuma ingatkan saja bahwa di sini iblis sakit hati, dia marah, dia bahkan memberontak, makanya dia cari cara, dia memakai orang-orang itu, bahkan orang-orang kita seperti Bom-Bom, RK, Rudi Yohanes, Yudas Iskariot itu dia untuk menjadikan kita jadi orang yang akan goyah dalam segala hal dan perkara. Baik. Jadi itu makanya semangat saja, yang penting. baik. Terima kasih bang ya. Saya turunkan ya bang ya. Oke baik, saya turunkan. Iya. Justru begini. Justru bagian daripada saya untuk menghancurkan iblis dan kuasa kegelapan itu dengan cara mematahkan apa yang mereka bangun. Mereka ini kan sedang membangun satu kerajaan ini. Mereka membangun satu kerajaan untuk menghalang-halangi pemberitaan nama Tuhan Yesus kepada RT sebelah. Bagaimana caranya? Dengan cara mengganggu. Begitu. Dengan cara mengganggu, harus diganggu ini. Pokoknya Edis ini harus diganggu, begitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya turun ke sana, kan tadi sudah saya bilang di awal, nampak-nampaknya saya ini seperti menurunkan kualitas saya. Begitu loh. Bayangkan loh. Follower sudah 800.000, hampir 1 juta. Masa mau turun ke followers 100.000, 150.000, begitu kan turun kualitasnya. Makanya saya ini sebenarnya pengen membentuk tim yang saya kasih nama nanti Sahabat Edis TV. Nah, kalau ada tim Sahabat Edis TV, nah biar para sahabat inilah yang menjawab mereka. Jangan saya lagi, kalau saya nanti saya jadi keganggu terus teman-teman. Gimana saya tidak terganggu? Coba. Satu hari yang ngirim ke saya 200 orang. Bang, lihat nih bang, kamu dibahas-bahas begini bang. Lihat nih bang, dia bikin. Gimana kalau tidak saya tanggapi? Tapi kalau saya tanggapi nanti jadi turun kualitas saya. Menurun, begitu loh. Mengotor-ngotorin baju. Makanya kita bentuklah Sahabat Edis TV. Ayo teman-teman, ada nggak kalian nih yang mewakili saya, yuk. Gitu. Walaupun saya tahu di channel mereka itu pasti nanti suara kalian itu kalau RK nanti diambil suara yang paling gede itu. Wah. Waktu Anda ngomong, dia pasti begitu. Karena dia itu sifatnya orangnya panik. Panik kalau ada orang ngomong tuh dia panik duluan. Dia nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Itu saya tahu. Bom-Bom juga begitu. Sama itu, kembar. Rudi juga sama, kembar. Begitu. Nah,
Itulah coba teman-teman sadarkan mereka. Kamu kalau kontra, kalau kamu memang benar-benar yang kamu yakin itu benar, kasih kesempatan orang tuh ngomong membantah kamu tuh kasih. Jangan suaramu kau besar-besarin. Gitu loh. Ya. Supaya jangan terkecoh nih, ya. Supaya kita fokus nih kita on the track begitu. Kita fokus berdebat, berdiskusi dengan RT sebelah, ya. Oke, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Kristianto DS, silakan. Ini teman-teman banyak yang ini yang naik ya, yang Kristen. Nampak-nampaknya kita nanti malam sudah mulai lagi lah, kita fokus aja lah ya. Mana kita mau fokus tapi diganggu terus saya ini gimana? Terganggu terus. Coba silakan yuk. Tuh katanya kumpul kebo lagi. Herman, saya dengan kalian nih kumpul kebo. Gini loh, begini. Coba kalian gini jangan munafik ya. Saya kasih tahu. Itu coba ya. Nanti saya sebutkan namanya juga. Saya sebutkan aja namanya ya. Banyak pendeta-pendeta itu udah kesini loh. Ketemu sama saya bikin podcast gini. Tanyain sama mereka itu. Apakah gini, Pak Pendeta, apakah Edis itu kumpul kebo? Tanya sama mereka itu. Kalau nanya sama saya kamu gak akan percaya gitu loh. Tanya itu Pak Mel Atok, tanyain Pak Mel Atok itu bisa kamu telepon. Pak Mel Atok, iya. Pak Mel Atok bener, apakah kenal sama sendal pink? Iris kuping saya kalau Pak Mel Atok nggak kenal. Tanyain sama istrinya. Terus tanya sama pendeta-pendeta mana lagi yang bikin podcast bareng saya. Tanya sama mereka itu. Kalau saya yang ngomong kalian nggak akan percaya. Heran dengan mereka. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata ya. Herman saya. Ayo silakan. Yang lain. Nyonya J. Ya silakan Nyonya J. Kita bercanda-bercanda aja teman-teman ya. Bercanda-bercanda aja. Kita tenang aja. Kita akan fokus kok ya. Tenang. Sabar teman-teman ya. Namanya jalan itu tidak selalu mulus. Jalan itu selalu ada yang namanya kerikil-kerikil ya. Jadi janganlah teman-teman ini ada kerikil sedikit ngambek. Bang Edis tidak seperti kemarin-kemarin nggak mau. Jangan gitu juga lah. Kan namanya perjalanan itu kan tidak selalu mulus, ya kan? Selalu ada kerikil-kerikil tajam menghadap, ya kan? Begitu. Tenang ya, tenang. Kita akan kembali lagi kok, tenang. Kita hanya mau cari ini kira-kira siapa yang bisa mewakili kita ini. Sahabat Edis TV. Bikin akun namanya Sahabat Edis TV gitu loh ya. Terus mewakili saya begitu ya. Menjawab-jawab mereka. Tapi kalau mau mewakili saya, membawa-bawa nama saya, jangan nanti bingung ditanya. Makanya saya mau perlu dulu bikin kelasnya dulu. Seperti itu. Pisces, ya silakan Pisces. Halo Pisces. Halo. Ya silakan Pisces, nyalakan kamera dulu. Halo Pisces. Halo. Tuhan, kenapa sih kok orang naik nih? Naik tapi cuman kresek doang. Diajak ngobrol juga diem. Halo. Tapi diem gimana sih? Iya Pisces, coba nyalakan kamera. Nah gitu dong. Ya. Pisces umur berapa ini? 26. 26. Coba deh Pisces coba. Kameranya bisa nggak penuh begitu? Jangan separuh-separuh. Coba. Bentar ya. Ya, coba. Oke.
Oke, baik. Bagaimana, Dek? Apa yang mau Adek sampaikan ke sini? Adek cantik, apa? Hmm, ya. Bingung. Nah, kan bingung kan? Kalau datang ke sini itu harus sudah siap apa yang mau dibahas, begitu ya. Oke? Jangan Ya. naik ke sini terus cuma mau nunjukin kebingungan. Oke, saya turunkan ya. Oke, baiklah, saya turunkan. Dia turun sendiri tuh. Julianus Teme, ya silakan. Silakan Julianus. Oke, halo Bang, selamat siang Bang. Selamat sore, Selamat sore ya. Gimana Bang? Apa yang mau Bang sampaikan Bang? saya dari Kristen Katolik. Oke, gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa Bang? Hal kontra apa yang mau Bang sampaikan? Itu Bang, saya mau bertanya sedikit ini. Apa itu Bang? Sebenarnya bukan bertanya sih Bang. Di sini hal kontra apa gitu Bang? Oh, iya, Kalau iya, bertanya nanti kita bikin isu baru begitu. Ini kan baru-baru kan di sini ada Kristen Katolik kan meninggal. Nah, Meninggal. terus dari pendeta mau untuk sembahyang, terus saya dilarang, saya langsung potong, larang, nggak boleh disembayangkan, kami tunggu kami punya ketua lingkungan ke sini baru disembayangkan gitu. Berarti abang ini membawa isu baru ini. Abang nggak maksud dengan yang saya maksudkan Bang. Maksud saya begini Bang. Abang naik kemari, coba isu apa yang saya utarakan itu yang tidak sesuai dengan pemahaman Anda. Bukan mengangkat isu baru Bang. Oke. Oke, jadi saya turunkan dulu ya Bang ya. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Turunkan. Ya. Rupa-rupanya orang-orang banyak yang nggak ngerti ya teman-teman. Kalau tidak salah itu sudah di list loh, sudah di list di TikTok online ya, para pendebat tanda kutip ya, pernyataan Edis begitu, penyaliban Yesus, rencana iblis, berapa lagi, Yesus punya Tuhan, apalagi banyak lah itu listnya. Di antara itu loh coba, yang saya maksud itu naik kemari membahas statement saya itu. Supaya apa? Supaya semakin terang benderang dan orang itu nggak bingung gitu loh. Coba, nah saya harus menyajikan porsi yang adil. Nggak boleh saya sajikan orang yang bela-belain saya di sini. Nanti nggak adil diskusinya. Harus orang yang kontra begitu. Ada satu tadi sebenarnya yang namanya ada Borneo tadi. Tapi dia mau kabur, mau saya tunjukkan. Dia tidak percaya kalau Yesus itu sujud menyembah kepada Bapa di surga. Dia nggak percaya itu, nggak mau dia. Coba ayo silakan coba. Yang kontra-kontra itu loh, saya tunggu kalian tuh naik ke sini. Ya silakan. Lu kenapa? Oh, ini yang kemarin lagi nih kalau nggak salah, saya lupa nih. Halo, lu kenapa? Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita kasih naik ada Putra Hadinata. Ya, silakan Putra Hadinata. Salam Bang, selamat sore. Shalom, Sore, selamat Bang. sore Bang. Abang kontra atau mau sepakat Bang dengan saya Bang? Saya sepakat sama Bang Edis, tapi Baik, ada langsung saya yang turunkan ya Bang ya. ya, enggak Bang, ada yang muat Abang bilang Abang tidak percaya Tritunggal, Abang Wanes katanya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya Bang. Kok Abang Edis Wanes,
Saya bilang makanya saya Bang, mau tanya saya langsung, Bang. Kristen, Bang. Saya Kristen, Bang. Saya ya Edis, Bang. Masa saya Tritunggal? Emang saya Tritunggal, Bang? Saya Edis, Bang. Gimana? Pemahaman saya maksudnya, Bang? Iya, iya, Bang. Oke, pemahaman saya. Bang, mampir ke profil saya. Harus saya ajarin lah orang-orang ini ya, sebentar. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Abang, Siap, coba nyalakan kamera dulu, Bang. Oke, supaya nanti saya tidak berulang-ulang kembali ya, Bang ya. Biar teman-teman ini juga pada tahu begini, Bang. Kalau Abang mampir ke profil saya ini di TikTok ini, di situ nanti ada tautan atau link YouTube saya, Bang. Nah, di situ sudah saya tuliskan. Jadi jangan lagi bertanya hal-hal yang seperti tadi. Sebentar, saya tunjukkan ya. Nanti ada tautan atau link YouTube saya, Bang. Nih. Oke. Sebentar ya. Oke, ini kelihatan ya, Bang ya? Ini nih channel YouTube saya nih, Bang. Edis Ya, TV. Bang. Kelihatan? Nah, di sini ada saya tulis nih, Bang. Kelihatan. Apakah Edis TV percaya Tritunggal? Nah, ini jawabannya. Nah, Abang tonton ini. Begitu. Karena ketika ada kalimat Tritunggal di situ, maknanya itu nanti ketika ada kata Tritunggal, nah itu maknanya itu yang dimaksud dengan Tritunggal itu apa begitu. Karena di dalam Alkitab nggak ada istilah atau kosakata Tritunggal itu nggak ada. Yang ada itu istilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Dan apakah saya percaya terhadap Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ya bukan percaya lagi. Itu justru yang kami beritakan terus di sini setiap hari. Begitu. Kami memberitakan Bapa di surga, Yesus, dan Roh Kudus. Bagaimana Anda katakan saya tidak percaya? Itu jelas saya percaya. Tetapi kalau Anda sudah menggunakan istilah Tritunggal, nanti di situ sudah ada doktrin dan dogma. Contohnya, nanti sudah berbicara mengenai hakikat. Habis itu esensi. Habis esensi nanti substansi. Ditanya esensi Yesus apa? Muter-muter kayak si Romo. Ditanya apa itu esensi Yesus? Malah dia mumet sendiri. Jadi ada kelompok orang yang dia itu senang nipu dirinya sendiri. Ada, Bang, ada. Jangan salah, Bang. Biasanya itu terjadi baik di pihak sebelah, sama itu di pihak sebelah ada, di pihak orang-orang yang dalam tanda kutip Kristen ada, Bang. Senang mereka menipu dirinya sendiri. Esensi ini begini, padahal mereka sama-sama nggak paham itu. Pokoknya ini. Terus mereka, oh iya. Ada orang, sekumpulan orang-orang begitu. Nah, orang-orang begini yang mau saya sembuhin gitu loh. Sampai kapan kalian itu nipu diri kalian sendiri? Kalian sebenarnya nggak paham itu penjelasannya, tapi kalian pura-pura paham. Jadi ini yang saya sebut dengan halu atau delusinasi. Begitu. Kalau nggak percaya coba aja tanya itu, apa esensi Yesus gitu. Yesus itu esensinya adalah substansinya. Kita harus memahami substansinya yang sehakikat. Apa sih ini orang ngomong apa sih? Substansinya, esensinya yang sehakikat apa itu apa? Lalu mereka akan berkata, oh ya ini kita harus paham dulu. Ini padahal mereka itu sama-sama gendeng, sama-sama nggak ngerti itu apa, gitu loh. Begitu. Itu orang-orang seperti ini yang mau saya sembuhkan pelan-pelan begitu. Dan ini butuh waktu, perlu waktu. Begitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau dibahas? Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya kalau gitu, Bang ya. Ya, siap, Bang. Baik, terima kasih. Teman-teman nanti bisa cari video fullnya ya. Kalau ada video fullnya coba di-upload di YouTube atau di apa biar teman-teman bisa nonton bareng begitu. Bahkan di dalam satu video tersebut ya, itu saya bertanya begini,
apakah Yesus yang adalah seorang manusia, apakah ia punya Tuhan? Terus dijawab sama dia, apakah Yesus sendiri? Lalu saya tanya, maksudnya sendiri gimana? Apakah Yesus seorang diri? Iya, Yesus seorang diri itu apakah dia punya Tuhan? Oh, Anda berkata bahwa Yesus seorang diri, padahal Yesus berkata, aku bersama-sama dengan Bapa. Nggak nyambung diskusi itu, nggak nyambung. Yang ditanya apakah Yesus yang seorang diri tersebut, apakah dia memiliki Tuhan? Terus dia bilang, Yesus tidak seorang diri, dia bersama-sama dengan Bapa. Orang ini ngobrolin apa sih ini orang ini? Nggak nyambung. Padahal kita tidak membahas mengenai apakah Yesus bersama disertai oleh Bapa di surga. Bukan itu yang kita bahas. Tapi malah di-upload videonya sama Erko. Edi sesat karena Yesus seorang diri. Karena udah gak punya argumen lagi. Ya berarti RK sesat karena Yesus tidak seorang diri. Dia bersama-sama dengan Bapa di surga disalibkan. Ya kan gitu kesimpulannya. Karena Yesus bersama-sama dengan Bapa, ya kan? Karena Yesus bersama-sama dengan Bapa, berarti ketika Yesus disalibkan, berarti Yesus disalibkan bersama-sama dengan Bapa. Padahal bukan itu loh yang kita bahas tuh, bukan itu. Yang saya tanya, apakah Yesus yang seorang diri tersebut, Yesus sendiri, saya nggak nanya Bapa, nggak nanya Roh Kudus. Yang saya tanya Yesus sendirian itu, apakah dia bertuhan? Itu yang saya tanya. Malah bahas yang lain cuma. Aduh, parah memang teman-teman, parah. Makanya cukuplah wakil ya, wakil saya aja lah. Jadi teman-teman, saya mau fokus ya teman-teman ya. Mohon maaf ini kalau saya udah mengatakan begini berkali-kali dan membuat teman-teman agak sedikit kesel dan kecewa. Ya, saya memikirkan solusinya nih teman-teman, supaya ya nanti para sahabat-sahabat Eris TV itulah yang menjawab mereka ya teman-teman ya. Karena saya begini karena saya belum melihat ada yang mewakili saya untuk menjawab mereka-mereka itu, para yang saya katakan cecungut-cecungut itu. Pengen teman-teman lah yang mewakili saya, walaupun kalau mewakili saya itu juga ya malah aneh begitu. Maksudnya harus ada pengajaran atau kelasnya dulu sih memang begitu. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, atau mau lanjut lagi biar nanti malam kita bisa lanjut kembali atau gimana? Christian teologi apologet. Oke, ini apologet. Christian teologi books. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Abang Kristen, Bang? Ya, saya Kristen, Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Apakah Abang mau sepakat dengan saya? Kalau sepakat dengan saya langsung saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, silakan. Oke. Ada suara apa itu Bang di belakang Bang? Enggak ada. Saya tujuh kalau gitu. Suara apa? Kedengaran tak suara saya? Iya, suara gergaji Bang. Kedengaran enggak dia? Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Sudah ya. Gini Bang, Abang mau sepakat dengan saya atau Abang mau kontra dengan saya? Abang mau Aduh. kontra. Jaringan Abang nggak bagus kayaknya Bang. Kontra. Oke, yang bagian mana Bang? Saya terkait dengan dulu ya, yang sebelum ini terkait dengan rencana iblis dan rencana Allah itu, saya kontranya di situ. Itu lagi Bang, bosan Bang dari tadi terus Bang. Itu lagi udah bosan Bang itu Bang. Enggak, saya hanya memastikan saja karena kan masalah itu sudah merebit kemana-mana soalnya. Kalau mau ini ya, tidak apa-apa sih kalau kamu nggak mau jawab.
Bukan nggak mau jawab Saya hanya Bang, dari memastikan tadi itu saja. terus masalahnya. Jadi menurut Abang, oke lah, nggak apa-apa lah, saya turutin lagi lah teman-teman lah, inilah capeknya. Makanya ada dong yang dari ini mewakili saya, biar nggak kayak begini-begini loh. Coba ayo teman-teman ya, nanti kita bisa ngobrol lah ya. Yang mewakili nanti biar bisa menjawab ini Bang Christian Teologi nih. Jadi menurut Abang gimana Bang? Yang menyalibkan Saya mau Yesus tanya. itu, yang menyalibkan Yesus itu adalah saya Bapa tanya. di surga atau iblis Bang? Saya mau tanya ke Abang bahwa di mana Abang mengatakan bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana iblis, bukan rencana Allah Bapa. Nah, dasarnya apa itu loh, gitu maksud saya. Oke, dasarnya ya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Gimana, Bang? Oke. Gimana? Coba di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, coba Bang baca. Iya, bilang apa dia di situ? Kehendak itu Bang sebenarnya Bang. Kehendak untuk menyalibkan atau keinginan ataupun ya kalau bahasa kalian rencana lah, nggak tahu jadi rencana ini. Ya oke. Di situ coba dibacakan Bang. Loh, justru Abang kan yang mengatakan rencana. Iya, sebenarnya Justru Abang kehendak kan yang itu mengatakan waktu gini rencana. loh Bang. Waktu itu saya itu debatnya dengan Yusuf PI. Yang debat kan saya, kok jadi Abang yang tahu gitu loh. Saya debat dengan Yusuf PI. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalib? Jawabannya adalah iblis. Siapa yang menginginkan supaya Yesus dibunuh? Jawabannya adalah iblis. Gitu. Nah, terus kemudian karena itu narasi itu terus berkembang, akhirnya jadi rencana. Oke lah, nggak apa-apa lah, saya ikutin lah bahasa kalian. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Coba Abang baca. Nanti kalau saya yang baca lagi, cuman saya lagi yang tahu Bang. Coba Abang mau nggak baca? Ya, saya ambil coba. dulu. Oke, saya baca. Teman-teman ya, ini akibat karena kita belum punya tim ya teman-teman ya. Jadi ya saya lah semua yang nanggung lah. Saya jawab, saya ini. Silakan. Yohanes pasal Ke-8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke 44. Oke. Ginca sebenarnya bagus Iblis loh. lah Bang, yang Bang Ginca cobalah nanti inbox saya ya, Ginca ya. Ginca, coba Ginca inbox lah. Karena saya kenal sama Ginca itu. Ah, coba silakan. Islah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Silakan Bang. Oke. Menurut Tuhan Yesus, siapa yang berkehendak untuk membunuh dia? Tidak ada Bang, saya nggak ada di ayat itu. Coba dibaca lagi Bang. Oke. Itu di situ dikatakan ia adalah pembunuh Bukan, manusia. dibaca sejak dari semula. awal Bang. Ini berbicara, Dibaca dari awal. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia dan tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Silakan. Oke, coba Di mana dari Yesus yang di situ? 4-3-nya. Coba dari 4-3-nya Bang. Aduh. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu bahasa Yesus ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Terus. Apa? Baca terus. Kita lagi latihan baca Alkitab lagi atau gimana lagi? Kalau Abang nggak percaya lagi sama Alkitab, ya ngapain Abang di sini? Jadi Abang nggak percaya lagi tadi sama kan sudah Alkitab? baca berulang.
Saya kan sudah baca berulang-ulang ayat ini. Iya, menurut ayat Lalu abang itu kembali- siapa yang ingin membunuh Yesus menurut ayat itu siapa? Tidak ada di situ yang ingin membunuh Yesus. Di ayat itu Ya tidak makanya ada. baca dulu. Kalau nggak dibaca gimana bisa tahu? Baca dulu dong, dibaca dulu. Orang kau Oke, mau baca saya baca Alkitab ya. aja, gimana? Nggak usah dibaca, Oke, gimana saya kita baca mau sekali diskusi? Oke. Coba dibaca dulu. Ya, saya baca sekali lagi ya. Nanti kamu ini ya, kamu nanti tunjukkan kepada saya ayat 43 sampai 44 ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di mana di situ, Bang? Silakan. Oke, apa yang kamu simpulkan dari apa yang kamu baca? Oke, saya simpulkan ya. Jadi di sini Yesus sedang berbicara tentang sikap orang-orang yang menentang dia pada saat itu, orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka adalah keturunan daripada Abraham. Oke, mereka ingin membunuh Yesus nggak? Tidak ada di situ membunuh Yesus. Yang dibicarakan tentang membunuh itu adalah membicarakan tentang siapa iblis yang Iya, dimana mereka dia ingin adalah, membunuh Yesus tidak? tidak ada, nggak ada ingin membunuh Yesus di situ. Nggak ada kalimat di situ membunuh Yesus, bahkan tidak implisit pun tidak terjadi di situ. Baik, saya bacakan ya. Jadi makanya teman-teman, abang sekolah teologi bang? Silakan dulu lah dijawab. Enggak, sambil Kan kita bingung, Bang. santai lah bang, nggak usah. Abang sekolah teologi? Ya, sekolah teologi. Saya sekolah teologi. Sekolah teologi. Silakan. Sekolah teologi di mana bang? Di Surabaya. Surabaya, oke. Santai aja bang, nggak usah buru-buru, nggak usah marah-marah gitu. Oke, jadi abang sekolah teologi, tapi orang sekolah teologi dia nggak ngerti ya isi Alkitab. Ya memang ya berat sekali memang ya. Jangan ekspominem dulu. Silakan dulu dibuktikan, baru nanti bisa. Bukan, karena abang bilang mereka tidak ingin membunuh Yesus kan? Betul. Makanya tunjukkan dulu gitu dong, maksud saya di mana di situ bahwa Oke, baik. ada rencana pembunuhan Yesus itu, gitu loh. Rencana pembunuhan? Kita berbicara mengenai siapa yang ingin membunuh Yesus. Oke, saya ikuti siapa yang ingin membunuh Yesus, silakan. Oke, Saya baik. ikuti maumu. Oke, kita bacakan ya. Oke. Nanti kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti Alkitab, sama kayak ngobrol sama tetangga sebelah. Coba baca bang. Oke, ayat 40. Saya baca ya, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Stop dulu, jangan dilanjutin. Stop dulu. Apa yang mereka kerjakan? Ya. Yang mereka kerjakan adalah berusaha untuk membunuh Yesus. Apa? Mereka berusaha membunuh Yesus. Tadi kau bilang Ayat 40. tidak, gimana? Tadi kau bilang tidak. Gimana bang ini? Tadi abang bilang tidak, betul? Sebentar. Ini Ayat abang bukan 43. sekolah teologi bang. Abang itu bukan sekolah teologi. Abang itu sekolah tolologi. Bukan sekolah teologi. Coba abang baca lagi nih. Sebentar, saya besarin lagi nih. Coba baca ini coba. Sebentar. Coba baca ini coba. Diam dulu. Kita bicara soal
Diam dulu. Sebentar. Tadi berbicara tentang 43 dan 44. Oke. Tadi katanya mereka tidak mau berusaha membunuh Yesus. Sekarang gimana? Coba baca lagi, coba. Kamu tadi mengatakan, Bang, di dalam 43 dan 40 itu berbicara tentang Yesus merencanakan atau berkeinginan membunuh Oke, Yesus. ada nggak Itu di tidak sini berbicara dikatakan? di ayat Ada nggak di 43. sini keinginan untuk membunuh Yesus? Kalau 40, kalau itu benar, 40 benar. Jadi selama ini tidak pernah kau baca ayat 40. di situ benar. Sebentar, selama ini tidak pernah kau baca ayat 40. Ya, maksud saya, sudah saya baca, maksud saya, kamu kan mengatakan ini adalah rencana iblis. Oke, siapa? Oke, baik. Coba baca ayat 44-nya. Coba. Siapa yang menjadi bapak mereka? Silakan kamu baca dong. Jangan hanya ini baca aja. Jangan kamu hanya menyuruh tapi kamu tidak tahu ini konteksnya. Silakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginannya, keinginan bapakmu itu, betul? Oke, berarti keinginan siapa membunuh Yesus itu keinginan siapa? Ya sudah kan sudah dijelaskan tadi keinginan para orang-orang Abraham itu, yang apa namanya orang-orang Yahudi itu. Oke, bapak mereka siapa? Karena sikap mereka seperti itu, bapak mereka iblis. Betul. Jadi kehendak siapakah untuk membunuh Yesus dengan cara disalibkan? Itu tidak berbicara cara disalibkan di situ, Bang, karena nggak ada penyaliban di situ. Membunuh itu terserah mau dicarain apa saja terserah. Kalau membunuh itu yang berencana dan berkehendak di situ adalah orang-orang Yahudi. Ya, bapak mereka siapa? Benar. Bapak mereka siapa? Bapak mereka karena berperilaku itu bapak mereka iblis. Oh ya sudah, terus berarti rencana pembunuhan itu rencana iblis atau rencana Bapa di surga? Di mana rencana? Mana rencana? Rencana Allah, bukan rencana iblis. Oke, baik, kuturuti maumu. Nggak apa-apa, Bang, kuturuti maumu. Saya kasih dasarnya. Sebentar, tenang dulu, Bang, tenang dulu. Berarti menurutmu, tenang, Bang. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh, silakan. Boleh? Bang, silakan. Oke. Silakan, Bang, silakan. Jadi menurut Anda, Silakan. menurut Anda, Bapa di surga menginginkan supaya orang percaya kepada Yesus atau supaya orang menyalib Yesus? Loh, tidak ada kalimat seperti itu. Tidak ada pernyataan seperti itu. Yang Bukan, diinginkan saya oleh Allah bertanya. itu adalah Yesus. Saya bertanya, menurut Anda selama ini, Anda kan sekolah teologi, betul? Anda sekolah teologi kan? Iya, Bang. Oke. Selama Anda sekolah teologi ini, menurut Anda, apa yang Bapak inginkan terhadap umat manusia? Apakah mereka percaya kepada Yesus? Apakah supaya mereka menyalib Yesus? Dua-duanya. Jadi Bapak di surga menginginkan supaya manusia menyalib Yesus? Benar. Oke. Kalau mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, berarti mereka itu patut mendapatkan hal yang baik atau yang jahat dari Bapa di surga. Atau gini sajalah. Hal yang Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, maka dia itu ke surga atau ke neraka? Ya ke surga. Ke surga. Nah, mereka membunuh Yesus berarti mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Benar. Oke, berarti mereka yang membunuh Yesus Benar. itu masuk surga, betul? Tidak. Loh, tadi katanya melaksanakan masuk surga. Gimana, Bang ini? Saya tunjukkan ayatnya supaya kita tahu, bisa kamu tahu juga. Buka Sabda Rasul supaya kamu tahu ininya. Pasal 4. Supaya kamu tidak hanya sekedar untuk ini juga. Ayat yang Silakan baca. Silakan baca.
Oke. Abang dosen, Kamu bisa dosen baca teologi nggak? abang. Berarti saya yang pintar juga kalau kamu nggak Sebentar, baca. abang dosen teologi. Saya Hah? begini, nanti hanya saya yang pintar nanti kalau kamu nggak baca. Silakan dibaca. Dosen Kisah Para teologi. Rasul 4 ayat 27. Oke, dibacakan. Oke. Balik, perlu saya balik atau di sini saja saya bacakan? Nggak usah balik. Dibaca aja. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Ayat 27 2. sampai ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28. Baik. 27. Sebab sesungguhnya telah ini. Ya, benar. Oke. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Ah, ini salah ini kalau kata mata pisau ini Yesus bukan hamba ini. Ini salah ini Alkitab ini. Tenang sebentar. Tenang. Dan suku-suku Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Wah, ini gila ini. Masa Yesus hamba katanya ini? Ini kayak Yesus hamba ini. Silakan baca, bukan itu masalahnya. Sebentar. Di situ tertulis hamba nggak di situ? Sebentar, Yesus tertulis hamba nggak di situ? Ya, benar, hamba-Mu benar. Ah, berarti gila ini kata mata pisau ini. Masa Yesus hamba? Ayo silakan dulu Sebentar dibaca. ini sebentar, tenang. Sebentar, saya tanya dulu. Abang kan dosen teologi. Yesus di sini disebut sebagai hamba. Berarti ini benar atau sesat ini? Benar. Oh, berarti saya nggak tahu apa maksudmu itu loh. Apa? Enggak, saya cuma ngomongin itu si mulut perempuan. Oke, baik. Teruskan ya. Untuk nggak ngerti maksudmu. Sabar. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Gimana? Oke, stop dulu. Di situ kan dikatakan kan untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan pula. Jadi ayat 27 tadi dikatakan baik Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Oke ya. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Oke ya. Nah, di ayat ke-28 tujuannya apa? Mereka melawan Yesus tadi ini. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu. Jadi, apa yang dilakukan oleh ayat 27 itu hanya semata-mata untuk melaksanakan segala sesuatu yang sudah Allah tentukan dari semula. Oke, baik. Oke ya? Boleh saya tanggapi? Nah, kemudian kita melihat sebentar dulu. Biar nanti sekalian. Kita akan melihat dengan cara kerangka berpikirmu bahwa apakah Allah berkehendak terkait dengan penyaliban Yesus nanti sampai kepada dia bangkit. Itu adalah kehendak Allah. Di dalam Yesaya sudah dinubuatkan hal itu di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan berkehendak. Oke ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Yesus dikatakan dia sebagai korban penebusan ketika dia ada di atas kayu salib. Oke ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi yang saya katakan tadi jelas
bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus adalah kehendak Allah. Apa ini? Udah selesai bicaranya? Yes, rencana Allah bukan. Silakan. Oke. Baik. Jadi menurut Anda orang-orang ini ya, sebab sesungguhnya telah berkumpul Herodes, Pontius Pilatus dan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus. Menurut Anda, mereka melawan Yesus ini adalah kehendak Bapa di sorga? Benar. Iya, Untuk melaksanakan kehendak Bapa itu. berarti, makanya saya bilang begini, berarti kesimpulannya yang masuk kepada Yudas Iskariot, yang masuk merasuki Herodes, Pontius Pilatus dan orang-orang yang menyalib Yesus itu Roh Kudus, betul? Betul. Kok Roh Kudus sih? Kok kamu aneh Anda banget? ini gimana sih Kok pola Roh Kudus? pikirmu? Katanya mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti Bapa di surga lah dalang daripada yang ada di balik Herodes, yang ada di balik Pontius Pilatus, yang ada di balik orang-orang yang menyalib Yesus itu dalangnya adalah Bapa di surga sendiri. Karena itu keinginan Bapa, betul kan? Benar. Iya, makanya saya bilang, makanya sebenarnya sudah seharusnya kau itu bukan lagi sekolah teologi tapi sekolah tolologi. Begini biar Anda paham, dengarkan biar Anda paham. Ya, seharusnya Anda nonton saja ini video yang sudah saya upload ini. Itu kerjamu harusnya. Dengerin saya. Apa kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga itu adalah supaya setiap orang itu mendengarkan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka terbukalah langit dan ada suara yang berseru dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia." Mana ada Bapa di surga berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, salibkanlah anakku itu, salibkan." Makanya aku bilang, pemahamanmu ini salah. Yang benar itu Bapa di surga menginginkan supaya manusia mendengarkan Yesus. Kemudian yang kedua, di dalam Injil Yohanes dikatakan, saya sudah boleh bicara. nanti kalau saya selesai baru gantian. Boleh nggak saya selesaikan dulu pembicaraan saya? Tadi waktu saya bicara tadi potong. Gimana? Boleh nggak saya selesaikan ini? Boleh saya selesaikan? Silakan. Baik. Silakan. Kemudian di dalam Injil Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang menyalibkan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu? Betul? Betul nggak ayatnya berbunyi seperti itu? Salah. Oke. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tadi Anda bilang ini Herodes, Pilatus, dan orang-orang yang membunuh Yesus begini ya. Mereka ini adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Padahal kehendak Bapa di surga apa? Supaya mereka percaya, tapi mereka ini tidak percaya. Sekarang aku tanya dulu, apakah Herodes percaya kepada Yesus? Tidak percaya. Nah, orang-orang ini melaksanakan kehendak Bapa di surga. Benar. Iya, berarti mereka ini percaya kepada Bapa di surga. Gimana? Nah, terus kamu terakhir mengutip apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53. Tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dan seterusnya. Perhatikan. Apa kehendak Bapa di surga terhadap Yesus? Nih, coba dengarkan ini. Ini nanti yang akan membuat kamu sadar. Dengar. Kehendak. Dengar. Saya selesaikan dulu. 13 tahun saya baca Alkitab. Saya lebih lama baca Alkitab daripada Anda. Anda nggak tahu baru berapa lama jadi dosen. Dengar. Di dalam peristiwa penyaliban,
penyaliban atau peristiwa pembunuhan, kehendak untuk membunuh Yesus, itu adalah kehendak daripada iblis. Lalu apa kehendak Bapa di surga yang bersesuaian dengan Yesaya pasal 53 itu? Melainkan Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Kehendak Bapa di surga terhadap Yesus adalah untuk menghadapi penyaliban itu. Jangan lari dari penderitaan yang harus dipikul itu. Artinya apa? Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan itu. Kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus maju menghadapi salib itu, sekalipun harus mati, sekalipun harus menderita. Itu kehendak Bapa, menghadapi itu. Tetapi pembunuhan Yesus itu tetap berasal dari iblis. Saya kasih Anda contoh. Dengarkan ini contohnya. Saya buat satu analogi. Ketika Anda diutus, Anda sebagai seorang penginjil, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya taruhlah ke tanah orang di Afrika misalnya. Tuhan sudah kasih tahu, di situ nanti Anda akan mengalami penderitaan, bahkan Anda akan dibunuh nanti di situ. Ya. Nah, keinginan Bapa di surga apa yang mengutus Anda memberitakan Injil ke tanah Afrika itu? Keinginan Bapa di surga adalah Anda memberitakan Injil dan menghadapi hukuman mati itu, menghadapi penderitaan sampai Anda dihukum mati itu. Tetapi penghukuman mati terhadap Anda, penolakan terhadap Anda, penganiayaan terhadap Anda, itu datangnya dari iblis. Bukan malah Bapa di surga yang Bapa di surga mengutus Anda, Bapa di surga membunuh Anda. Gimana? Makanya Anda itu menyatukan Bapa di surga dengan iblis. Makanya menurut Anda rencana Bapa di surga sejalan dengan rencana iblis. Ketika Anda memberitakan Injil ke tanah Afrika, Bapa di surga mengharapkan apa? Supaya orang percaya. Supaya orang-orang di Afrika percaya kepada Injil. Tetapi Bapa di surga tahu bahwa engkau nanti di sana akan ada orang-orang yang menolak Injil, bahkan membunuhmu. Pertanyaan saya, keinginan untuk membunuhmu, keinginan untuk menolak itu, datangnya dari Bapa di surga sendiri atau dari iblis? Coba dijawab. Saya bertanya sama saya. Bukan sama pohon kelapa, Pak. Kan Anda Iya, coba dijawab dulu. terus, Itu dari tetapi mana tidak datangnya ini? itu? Makanya kan saya Sebentar, penolakan gini, penolakan terhadap Injil, penolakan terhadap Yesus, pembunuhan terhadap pemberita Injil, pembunuhan terhadap Yesus, itu datangnya dari Bapa di surga atau dari iblis? sebentar. Saya luruskan dulu pertanyaanmu. Dijawab dulu. Ya, karena Datang dari Bapa di surga atau dari yang iblis? kamu tanyakan. Tunggu dulu dong. Dengarkan apa yang saya katakan. Itu datangnya daripada iblis. Kehendak Bapa di surga adalah supaya Anda jangan lari dari resiko yang harus Anda tanggung. Kehendak Bapa di surga adalah yang dimaksud dengan tetapi ia berkehendak untuk meremukkan dia dengan kesakitan. Maksudnya adalah supaya Yesus menghadapi aniaya itu, menghadapi penderitaan itu yang diinginkan Bapa di surga. Bapa di surga tidak menginginkan supaya Yesus menjadi seorang pengecut yang lari daripada penderitaan yang harus ditanggung, seperti keinginan daripada Petrus. Kau belajar Alkitab lagi? Kau belajar Alkitab lagi sana? Gimana? Udah saya ajarin berkali-kali. Saya udah capek jelasin itu teman-teman. Ya. Saya sudah cukup capek menjelaskan itu teman-teman. Anda itu harus mengerti detail di dalam Alkitab. Kalau Anda nggak mengerti detailnya, sama seperti misalnya Bapak Jokowi telah membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Ya umumnya benar, itu memang benar, umumnya begitu. Tetapi apakah Bapak Jokowi gali paret gitu? Apakah gali ini ngaspal dia? Kan tidak. Alkitab itu juga bicara begitu. Anda harus tahu kata umum dan kata detail.
Makanya Anda itu kalau ngerti detailnya, oh benar yang dibilang Alkitab. Bapa di surga, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yang dimaksud di situ adalah supaya Bapa Tuhan menginginkan supaya Yesus menghadapi penderitaan itu. Jangan lari dari penderitaan itu. Ketika Anda diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, dengan risiko Anda akan dibunuh, Anda akan dianiaya. Penganiayaan, penolakan terhadap Injil, itu tetap dari iblis datangnya. Tetapi Bapa di surga menginginkan apa? Berkehendak apa? Berkehendak engkau harus beritakan Injil itu. Mau mati kek, mau dianiaya kek, hadapi. Jangan kabur. Itulah keinginan daripada Rasul Petrus. Kiranya itu dijauhkan daripadamu. Kan itu. Menginginkan supaya Yesus menjadi seorang pengecut. Sama seperti itu. Di anu sana. Yang lari, yang mukanya diganti-ganti itu. Yesus nggak disalib, tapi digantikan orang. Karena Yesus orang pengecut, gitu kan. Semoga Anda paham dengan penjelasan saya dan teman-teman sudah paham. Saya minta teman-teman lah yang mewakili saya, teman-teman ya. Saya mau fokus dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya pemberitaan Injil ini sampai kepada orang-orang yang belum pernah mendengar ya. Jangan tergantung dan terhambat di sini teman-teman. Jadi mandek akhirnya. Makanya teman-teman lah yang saya minta kerjasamanya ya, sahabat-sahabat Edis TV yang teman-teman kalau udah nonton ya ikutan juga lah berpartisipasi, kalian memberitakan itu juga ya. Sesekali lah kalau kalian ini ya, coba hadapin lah kayak tadi tuh, jangan saya lah. Capek saya teman-teman, capek. Kalian lah ya. Coba gimana teman-teman ya? Oke teman-teman ya, ngerti ya maksud saya? Semoga teman-teman ngerti itulah. Oke teman-teman, kita rehat dulu. Selamat beristirahat kepada teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman ya, pantengin terus channel ini. Semoga nanti malam kita siaran lagi. Teman-teman jika Tuhan izinkan. Saya rasa itu saja teman-teman ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dan di akhir acara saya iklan lagi ya teman-teman ya. Udah berapa hari saya tidak iklan. Teman-teman support dan dukung saya, support dan dukung channel ini teman-teman. Baik melalui tap-tap layar, baik juga melalui gift, baik juga melalui support secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk dukung program saya ini di yang tertera di layar. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya, supaya nanti teman-teman tidak kehilangan nomor tersebut ya, BRI sekian-sekian yang belakangnya 42532 atas nama Edi Sidabutar. Saya rasa itu saja teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, shalom, selamat siang, selamat beraktivitas.